Hai sahabat pura-pura tahu fisika, ketemu lagi dengan saya Ibu Santi Ofriani di channel YouTube Pura-pura Tahu Fisika. Mudah-mudahan kabarnya dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini kita akan membahas materi fisika yang berhubungan dengan daya. Kita sering mendengar kata daya dalam kehidupan sehari-hari dan juga sudah tahu makna kata daya tersebut. Lalu, bagaimana konsep daya menurut fisika? Menurut fisika, daya mengatakan kepada kita seberapa cepat suatu benda terjadi atau seberapa cepat usaha yang dilakukan. Sekarang kita lanjut membahas pengertian, rumus, satuan, dan penerapan daya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang A terlebih dahulu mengenai pengertian daya. Daya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha tiap satuan waktu atau kelajuan untuk melakukan usaha. Nah, sekarang kita ke B, yaitu mengenai rumus daya. Daya disimbolkan dengan huruf P, sehingga rumus daya adalah P sama dengan W per T. Atau daya juga bisa dirumuskan dengan P sama dengan F dikali dengan V. Di mana untuk keterangan rumus di atas T-nya T kecil ya, sama dengan waktu, di mana satuannya adalah sekon. Kemudian W sama dengan usaha, di mana satuannya adalah joule. Kemudian F itu adalah gaya, di mana satuannya adalah newton. Dan yang terakhir adalah V. V itu yang dimaksud di rumus adalah kecepatan, di mana kita sudah tahu bahwa kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang C, satuan daya. Dari rumus yang kita bahas tadi, maka satuan daya adalah joule per sekon atau watt. Satuan internasional untuk daya lebih banyak digunakan, yaitu watt. Kenapa watt? Karena watt diambil dari nama James Watt yang hidup pada tahun 1733 sampai dengan 1819. Untuk menghargai penemuannya berupa mesin uap yang membawa manusia dalam revolusi industri, bahkan berkelanjutan sampai saat ini. Dalam peralatan teknik seperti mesin-mesin mobil, mesin motor, dan lain-lain, satuan daya dinyatakan dalam daya kuda atau horsepower yang disingkat dengan HP, di mana 1 HP sama dengan 746 watt, atau sering sekali dibulatkan untuk perhitungan yaitu menjadi 750 watt. Oke, berikutnya yang D, yaitu konsep daya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak sekali ya aplikasi dari daya, cuman kita hanya mengambil 2 saja contohnya untuk mewakili. Oke, yang pertama bola lampu. Kalau kita memiliki 2 buah bola lampu yang memiliki daya 25 watt dan 60 watt, manakah yang menyala lebih terang? Ya, betul. Bola lampu yang dayanya 60 watt menyala lebih terang. Kenapa bisa demikian? Karena
Dalam waktu 1 sekon yang sama, bola lampu 60 watt melakukan usaha 60 joule. Sedangkan lampu 25 watt melakukan usaha 25 joule. Jadi, dalam waktu yang sama, usaha yang dilakukan lampu 60 watt lebih besar dari bola yang 25 watt. Oke, kita lanjut ke contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang kedua. Nah, banyak mobil kan di sekitar kita. Misalkan 2 mobil yang mendaki bukit. Ada 2 mobil A dan B dengan berat yang sama mendaki bukit yang sama. Bisa dikatakan 2 mobil tersebut melakukan usaha yang sama. Akan tetapi, jika mobil B mendaki bukit dalam waktu yang lebih singkat dari mobil A, maka dapat disimpulkan mobil B memiliki daya yang lebih besar dari mobil A. Untuk latihan soal, silakan cek link deskripsi di bawah ini ya. Demikianlah materi kita mengenai daya. Untuk support dan memberikan dukungan channel ini, jangan lupa di like, tinggalkan komen ya, kemudian di share dan di subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bentuk utama